Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya maupun di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sadam mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada untuk seluruh saudara penggemar, seluruh para penggemar, para pendengar yang setia mengikuti kajian ini. Yang pertama saya mengupas tentang masalah berkah ya, yaitu dengan judul apakah adakah siapakah yang diberi dan dari siapakah datangnya berkah itu. Saya sudah menyajikan itu yang scene pertama ya. Scene kedua adalah kita tentang masalah dalil. Mudah-mudahan yang biasa mengikuti kajian ini agar dapat mengikuti untuk melengkapi ilmu-ilmu yang ada, agar kita belajar tidak setengah-tengah, supaya kita memahami adanya ilmu agama yang ada. Kembali untuk seluruh para penggemar, para pendengar yang setia, mudah-mudahan apabila kita dengan satu niat ikhlas tekun belajar dengan ilmu agama, baru belajar saja kita mendapatkan satu pahala, dan bahkan Allah memberikan kemudahan-mudahan apa yang ada di benak hati kita, Allah Maha Tahu, akan memudahkan dan mengabulkan doa-doa kita. Dan mari kita sama-sama menggali tentang scene yang kedua ya, yaitu dalil-dalil atas adanya berkah. Dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengatakan bahwa berkah itu ada, yaitu yang pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dan kalau penduduk negeri beriman bertakwa kepada Tuhan, niscaya akan kami bukakan untuk mereka barokah dari langit dan dari bumi. Al-Araf 96. Berkah dari langit itu dibawa ke bumi melalui hujan, dan berkah dari bumi melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Yang kedua, bahwa Allah berfirman, wa awrasanal qaumal ladzina kanu yusta'afuna masariqal ardi wa maghribahal lati barokna fiha. Dan kami pusakakan timur barat yang telah kami berkati untuk kaum yang diinjak, yang lemah atau yang dijajah. Al-Araf 137. Maksud ayat ini adalah bahwa kaum yang lemah karena diinjak dan dijajah pada akhirnya akan mendapatkan kemenangan, dan bumi yang telah diberkati Tuhan akan diberikan kepadanya. Orang yang sombong dan takabur akan dijatuhkan Allah. Yang ketiga tersebut dalam kitab hadis. Di sini artinya dari Salim bin Abi Jadi dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau melihatlah engkau bagaimana saya bersama-sama dengan Nabi. Ketika itu waktu ashar sudah tiba, sedang air tidak ada untuk berwudu kecuali lebihan air sedikit, maka air yang sedikit itu dimasukkan ke dalam ember dan terus dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memasukkan tangan dan dalam ember itu dan merenggakan anak jari beliau. Kemudian beliau berkata, hai orang-orang yang akan berwudu, kemarilah, barokat dari Allah. Saya melihat, kata Jabir, air mencucur dari anak jari beliau, maka berwudulah sekalian orang dan minumlah mereka. Maka saya tidak peduli pada saya penuhi perut saya dengan air itu, maka saya tahu betul bahwa air itu memberi barokah. Saya bertanya kepada Jabir, kata Salim bin Ali Jadi, berapa orang kamu ketika itu? Jawabannya 1.400 orang. HR Bukhari, lihat Fathul Bari 12 halaman 205.
Hadis Bukhari ini menyatakan bahwa pernah air mencucur dari anak jari Nabi Muhammad SAW yang dapat dipakai berwudu dan minum oleh 1.400 orang. Ini adalah mukjizat dari Nabi. Air itu dikatakan barokah dari Allah oleh Nabi. Jabir sendiri selain berwudu juga minum air itu sepenuh perut. Beliau berkata, beliau tahu bahwa air yang terbit dari anak jari Nabi itu mempunyai barokah. Yakni kebajikan tidak merusak perut. Jadi berkah itu ada dan dilimpahkan oleh Allah kepada air, dan dari air dilimpahkan oleh Allah kepada manusia sehingga manusia mendapat kepuasan dan kebahagiaan. Yang keempat yaitu Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman bil buq'atil mubarakah minas syajarati an ya Musa inni anallahu rabbul alamin." Maka setelah Musa datang ke sana, terdengar ia dipanggil dari sebelah kanan lembah, tempat yang sudah diberi barokah dari pohon kayu. "Hai Musa, sesungguhnya aku ini Allah, Tuhan semesta alam." Al-Qasas ayat 30. Dalam ayat ini jelas bahwa ada tempat yang diberi berkah. Yang kelima yaitu Allah berfirman, "Wa ja'alani mubarakah ainama kuntu." Dan dijadikannya aku diberkati di mana saja aku berada. Maryam 31. Jadi Nabi Isa alaihissalam diberi berkah oleh Allah di mana saja beliau berada. Selain diberi berkah juga beliau membawa berkah kemana saja beliau pergi. Kesimpulannya, barokah itu diberikan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, yakni orang-orang yang dikasihinya. Jadi yang keenam, Allah berfirman, "Inna awwala baiti mudi'a linnasi alladzi bibakata mubarakah wa hudal lil alamin." Bahwasanya rumah pertama yang didirikan untuk beribadah bagi manusia ialah yang berada di Mekah, yang diberi barokah dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Ali Imran 96. Terang dan jelas bahwa barokah itu ada juga diberikan pada Ka'bah. Yang ketujuh yaitu Allah berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah fa annabatna birijannati wa habbal hasid." Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini artinya, dan kami turunkan dari langit air yang diberi barokah dan kami tumbuhkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan, perkebunan dan biji-biji tanaman untuk dipanen. Surat Qaf ayat 9. Yang kedelapan tersebut dalam kitab hadis Muslim, "Falamma asrafa alal Madinah qala Allahumma barik lahum fi khuddihim wa sa'ihim." Maka tatkala Nabi melihat kota Madinah, beliau mendoa, "Ya Allah, beri berkatlah gantang mereka dan sukatan mereka." Syarah Muslim 9 halaman 139. Yang kesembilan, di sini juga disebutkan kitab hadis Muslim an Abi Hurairah annahu qala kana nasu idza ra'au awwala samari ja'u bihi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma birik lana fi samarina wa barak lana fi hadinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi huddina. Dari Abu Hurairah, beliau berkata adalah orang Madinah kalau sudah memetik hasil panen, maka petikan yang pertama diberikannya kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi menerimanya, beliau berdoa, "Ya Allah, beri berkatlah buah-buahan kami, beri berkatlah negeri kami, beri berkatlah sukatan kami, dan beri berkatlah gantang kami." HR Muslim, Syarah Muslim 9 halaman 146. Ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersebut dalam judul pasal ini, yang kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, berkah itu adalah kebajikan Tuhan yang diberikannya kepada sesuatu yang dikasihnya dan disukainya.
Yang kedua, berkah itu ada dan yakin ada sekalipun tidak dapat dilihat dengan mata. Yang ketiga, berkat itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan ciri-ciri suatu yang diberkati Allah SWT, yang pertama, manusia yang diberkati Allah ialah hidupnya selalu membawa manfaat kepada manusia. Ia soleh, rahmat tamah, senyum, dan simpul. Manusia yang tidak diberkati Tuhan ialah yang hidupnya membawa bencana, malapetaka kepada manusia, bengis, kejam, dan tak menaruh kasihan sesama manusia. Yang kedua, tempat yang diberkati Allah ialah tempat yang aman, hati penduduknya senang, santosa, bebas dari ketakutan dan kemelaratan, subur dan makmur. Tempat yang tidak diberkati Allah ialah tempat yang serupa neraka, penduduknya resah, gelisah, rasa terancam, ketakutan, selalu tidak enak tidur siang dan malam. Yang ketiga, makanan dan minuman yang diberkati Allah ialah kalau dimakan walaupun sedikit sudah merasa puas dan nikmat. Makanan yang tidak diberi berkah ya Tuhan ialah makanan yang kalau dimakan menjadikan perut gelisah, tidak merasa puas dan nikmat, sekalipun sudah dimakan sekenyangnya atau sebanyak-banyaknya, bahkan dalam waktu sebentar sudah lapar lagi atau sudah haus lagi. Yang keempat yaitu harta yang diberkati oleh Allah SWT ialah harta yang membuat kita jadi tenang, aman, damai, bahagia, nikmat, dan senang, baik buat dari diri keluarga maupun famili yang ada di sekeliling kita. Harta yang tidak diberkati Allah walaupun sudah banyak, tetap ia membuat gelisah, membuat hati susah, membuat tidur tidak nyenyak, membuat berantakan, membuat orang menjadi penipu, perampok, pencuri, dan dibenci oleh masyarakat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ilmu yang diberkati Allah ialah ilmu yang berfaedah untuk di dunia dan akhirat. Satu diajarkan ke bawah, 10 faedah dimanfaatkannya untuk masyarakat. Ilmu yang tidak diberkati oleh Allah ialah ilmu keduniaan, dipergunakan untuk membunuh manusia, untuk mengadakan kekacauan di atas bumi dan menjauhkan diri dari Allah, untuk menginjak-injak yang lemah, untuk memeras fakir miskin. Yang keenam, keluarga yang diberkati Allah ialah keluarga yang baik-baik, yang hidupnya penuh harmonis, aman, dan damai, penuh dengan kerelaan dan kesenangan hati. Keluarga yang tidak diberkati Allah ialah keluarganya yang selalu silang sengketa, penuh dengan dendam, kusumat, heboh dengan upat, dan gunjing atau guncing, tidak luput dari rasa curiga dan cemburu. Artinya tidak bisa menjaga lidah ya, selalu berbicara, selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, seperti itu ya. Yang ketujuh, ya demikianlah seterusnya. Demikianlah saudara Agus yang dari scene pertama yang telah bertanya tentang masalah barokah. Mudah-mudahan ini scene kedua dapat menambah wawasan buat kita semua, menambah ilmu yang ada, ilmu agama, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan maupun luar di sana. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala, limpahan rezeki yang banyak, barokah ya, karena dengan adanya kita banyak mendengarkan kajian-kajian yang ada, insya Allah secara tidak langsung Allah memberi kemudahan-kemudahan apa yang menjadi hajatnya. Insya Allah Allah akan mengabulkan siapapun dia, sekalipun saya pribadi tidak tahu siapa orangnya yang mengikuti kajian kami. Allah Maha tahu. Insya Allah balasan Allah pahala dan dimudahkan segala rezekinya. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu jual kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, akan jawab seputar dunia lain, edisi religi. Insya Allah akan membahas dengan tema yang lain. Apabila ada salah kata baik sengaja atau sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.